Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama saat ini. Kita merasakan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita tinggikan Tuhan lebih dari segalanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita dalam memasuki ibadah saat ini. Kita mengangkat pujian lebih ku menyembah Tuhan. Sepanjang
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dalam ibadah saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Tuhan, puji dan bersorak kembali kepada Tuhan. Marilah tetap setia pada Tuhan. Kita mengangkat pujian dari PPK nomor 212. Jemaat silakan duduk. Tiba saatnya kita menunjukkan persembahan yang terbaik buat Tuhan pada saat ini. Kita menyanyi dari PPK nomor 93. Ya, ya,
dengan menyertai kami sepanjang kehidupan kami yang kami sudah lalui bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan, dan sungguh nyata anugerah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kami, tetapi Tuhan melihat setiap hati kami yang paling dalam, memberikan yang penuh sukacita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai persembahan ini buat pelayanan di GKI Mamuju di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh setiap majelis bisa mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan buat kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan sertai kami, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami betul-betul menyambut firman-Mu dengan baik pada saat ini. Dan kami juga mendoakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi. Biar Kau urapi bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap mendengarkan firman. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon hikmat Tuhan di dalam kita mendengarkan firman saat ini. Kita berdoa. Kami membutuhkan kekuatan daripada Mulia Allah. Kami butuh firman-Mu supaya kami boleh kuat di dalam kami menghadapi akan kehidupan ini. Kami tahu bahwa hidup yang kami jalani ada begitu banyak hal, ada banyak tantangan yang kami alami. Karena itu sekali lagi
akan kenyataan hidup yang kami alami hari ini. Karena itu minggu hari ini kembali kami diberikan oleh Engkau, di dalamnya kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Allah, tuntun sertai kami ya Tuhan. Biarlah firman yang akan kami buka, yang akan kami baca, bahkan kami akan renungkan bersama-sama. Biarlah itu boleh memberikan kekuatan, meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tidak kepastian ini. Terpujilah Bapa di surga, hamba-Mu yang Tuhan pakai pagi ini. Saat ini Engkau berkati, urapi bibir mulut hamba-Mu, supaya firman-Mu, kebenaran-Mu disampaikan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena itu ya Allah, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang kedua. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Silakan jemaat Tuhan menyimaknya di dalam hati masing-masing. Firman Tuhan di bawah berikut, perasaan tenang dekat Allah. Ayatnya yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya ulangi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari nats bacaan yang saya sudah bacakan bagi kita sekalian, maka saya mau mengajak kita sekalian untuk belajar firman Tuhan di minggu terakhir ini di bawah satu tema, yaitu kebangkitan Kristus memberi ketenangan. Kebangkitan Kristus memberi ketenangan. Jemaat yang terkasih, saat ini kita hidup di era yang menuntut pengejaran waktu dan hasil. Segala sesuatu yang kita kerjakan menuntut kecepatan yang sangat tinggi. Mobilitas dan kecepatan waktu menjadi hal yang sangat-sangat diprioritaskan oleh zaman ini. Maka jangan heran jikalau kita melihat dan mendengar di setiap berita bahwa pemerintah sedang dan akan terus mengusahakan transportasi massal yang cepat guna untuk mendukung masyarakat di dalam kegiatan hari-hari mereka. Tetapi juga jangan heran bahwa jikalau belakangan ini saudara-saudara, banyak orang kemudian mengalami frustasi. Banyak orang hari ini sedang mengalami depresi. Banyak orang hari ini sedang mengalami stres. Bahkan mereka harus kehilangan akal sehat. Di mana-mana kita bisa melihat saudara-saudaraku, di sana sering terjadi pembunuhan, di sana sering terjadi perampokan, dan seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi, saudara-saudara? Ya, orang sedang berada dalam sebuah tekanan yang begitu luar biasa. Banyak orang depresi, frustasi, stres, bahkan sekali lagi bahwa banyak orang hari ini sedang kehilangan akal sehat. Di mana-mana terjadi banyak pengangguran. Saudara-saudara, Anda dan saya bisa saksikan sekarang di mana-mana. Di mana-mana terjadi PHK besar-besar. Mungkin di sisi lain usaha-usaha kita sedang menuju kebangkrutan. Tidak ada pemasukan atau income.
Harga kebutuhan pokok semakin hari semakin melambung tinggi. Tentu dampak dari COVID-19. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, kita mau kemana? Dalam keadaan seperti ini, kita mau lari kepada siapa? Saudara-saudara, nampaknya COVID-19 begitu cepat melumpuhkan hampir seluruh lini kehidupan manusia. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesungguhnya setiap masa memiliki konteks keadaannya masing-masing. Setiap masa tentu memiliki konteks dan keadaannya masing-masing. Siapa yang menyangka jikalau di tahun 2020 ini akan ada COVID-19? Siapa yang menyangka di antara kita kalau di tahun ini ternyata ada banyak hal, banyak bencana yang melanda bangsa dan negeri kita? Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang di berbagai belahan dunia, mereka mulai mengusahakan istirahat bagi diri mereka sendiri dengan berbagai cara dan upaya. Mulai dari membuat atau mengelola suatu tempat untuk mereka menjadikan tempat pariwisata yang tentu bertujuan untuk membuat banyak orang melepas penat dan beban hidup mereka. Ada juga yang melakukan kesenangan pribadi untuk memuaskan diri mereka sendiri. Bahkan sekarang, saudara-saudara, orang-orang modern, mereka mulai marak mengikuti kegiatan-kegiatan semacam mengelola batin dan bersatu dengan alam. Ada olahraga yoga dan juga kegiatan-kegiatan olahraga yang lainnya. Nah, mengapa saudara-saudara banyak orang mau melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal seperti ini? Karena tidak ada seorang pun tenang berada di dalam dunia ini. Bukankah hari ini kita sedang berduka karena corona? Itu berarti, saudara-saudara, dunia, tempat di mana kita sedang berpijak hari ini, dunia di mana tempat sedang kita hidup dan tinggal saat ini, tidak akan pernah memberikan ketenangan bagi saudara-saudara. Hari ini dunia sedang gelisah. Hari ini Anda dan saya sedang gelisah, sedang diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, ketakutan yang luar biasa sedang melanda kehidupan banyak orang, bahkan dunia, tanpa terkecuali saudara-saudara saya sebagai umat Tuhan hari ini. Sekali lagi, bahwa banyak orang sedang gelisah hari ini melihat kenyataan yang sedang terjadi. Di dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara, kita mau kemana? Kita mau lari kemana? Dan kepada siapa kita mau memohon pertolongan? Semua orang akan mengalami kelelahan menghadapi segala hal di dalam dunia ini. Anda dan saya sedang kelelahan. Anda dan saya sedang capek. Anda dan saya sedang mengalami stres, depresi, frustasi melihat kenyataan hidup yang terjadi di zaman sekarang. Orang yang tidak melakukan apapun saja, mereka mengalami kelelahan pikiran dan fisik. Apalagi bagi orang-orang, bagi saudara-saudara yang memiliki mobilitas atau aktivitas yang begitu tinggi, tentu capek, saudara. Ya, semuanya menguras tenaga, semua menguras pikiran, menghabiskan energi. Ya, kita hanya memikirkan apa yang sedang terjadi hari ini, kapan waktunya akan berlalu, peristiwa-peristiwa alam yang terjadi hari ini.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah atau adakah ketenangan yang benar-benar akan membuat saudara-saudara saya pulih dan kuat di dalam menghadapi segala keadaan? Sebagai orang percaya, tentu kita harus berkata dan kita harus menjawab bahwa ada. Ya, ketenangan itu ada. Dari siapa? Saudara-saudara, tentu sekali lagi bahwa sebagai orang percaya kita harus menjawab bahwa ketenangan itu dari pihak Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ketenangan yang diberikan oleh Allah melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Ketenangan yang diperoleh melalui pintu Injil Kristus. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya Kristus dan Injilnya pada ketenangan diri manusia? Nah, saudara-saudara, tidak ada seorang pun beroleh ketenangan sejati tanpa ada Kristus yang menjadi titik awalnya. Saudara, kalau Kristus tidak mati, kalau Kristus tidak dibangkitkan, Alkitab berkata bahwa sia-sialah kepercayaanmu. Nah, karena itu saudara-saudara, kita harus mengalami ketenangan yang sejati. Ya, saudara hanya bisa mengalami ketenangan yang sejati jikalau kita harus menaruh harap kita. Jikalau Anda dan saya menaruh percaya kita hanya kepada Kristus. Ya, Allah sudah mati, tetapi Ia sudah bangkit, mengalahkan maut. Di dalam kebangkitannya itu, Ia memberikan ketenangan sejati bagi Anda dan saya hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun beroleh ketenangan sejati pada Kristus yang menjadi titik awalnya. Dunia hanya menawarkan ketenangan beberapa saat, lalu membantainya dengan penderitaan oleh dosa-dosa yang ada. Karena itu saudara-saudara, orang percaya hari ini, kita mesti bersyukur oleh karena Kristus memberikan anugerahnya yang begitu besar bagi gerejanya, yaitu Roh penghibur atau penolong, agar di dalamnya saudara dan saya kita memperoleh ketenangan sejati. Nah, saudara-saudara, murid-muridnya ketika itu mereka dalam keadaan panik, mereka dalam ketakutan oleh karena gurunya, gembalanya, Tuhannya sudah mati. Oh, mereka takut. Ya, mereka dalam pikiran mereka berkata bahwa guru yang kami percaya sekarang sudah tidak ada. Dialah harapan satu-satunya kami. Dia sudah tidak ada sekarang. Bagaimana keadaan kami? Seperti apa masa depan kami? Saudara, kita pun sebagai jemaat Tuhan hari ini, kita sedang mengalami ketakutan. Namun kembali kita bersyukur bahwa Allah sudah bangkit. Ia sudah mengalahkan maut. Maka lewat kebangkitan Kristus, saudara, kita tidak perlu lagi cemas. Saudara, kita tidak perlu lagi khawatir dan takut yang berlebihan. Karena apa? Allah kita sudah bangkit, mengalahkan maut. Dia bangkit supaya Anda dan saya mengalami ketenangan sejati. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak kesaksian yang diwartakan melalui para martir Kristus, mulai dari Rasul Yohanes, Stefanus, Petrus, Paulus, dan rasul-rasul yang lainnya. Hidup di zaman yang sangat sulit. Mereka menghadapi banyak bahaya. Mereka mengalami penyiksaan fisik dan mental. Saudara-saudara, mereka mengalami itu semua oleh karena mereka membawa nama Kristus. Tetapi bisa kita dengar hari ini, mereka bisa menjadi kesaksian bagi para pembantainya. Mereka membawa nama Kristus pada jutaan umat manusia. Lewat kehidupan mereka banyak orang bertobat. Lewat kehidupan mereka, lewat kesaksian kehidupan mereka, banyak orang kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena kesaksian kehidupan mereka. Saudara, mereka adalah orang-orang atau kaum martir yang mereka hidup di zaman yang begitu sulit.
bisa membawa jutaan umat datang kepada Allah. Mereka kuat karena Allah menyertai mereka. Ya, mereka berani pergi dan memberitakan firman Injil kepada orang lain. Oleh karena Allah menaruh kekuatan, oleh karena Allah menaruh hikmatnya, rohnya kepada mereka, keberanian bagi mereka di dalam mereka terus mewartakan, memberitakan tentang jalan. Allah menyembuhkan hati mereka, Allah menguatkan mereka, Allah memampukan mereka, dan Allah meletakkan istirahat dan ketenangan di dalam kehidupan para martir saat itu. Saudara, sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, Allah mati tetapi Ia hidup, Ia bangkit dari kematian. Karena itu saudara-saudara, hari ini saudara-saudara saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara saya bisa mengalami kebangkitan. Karena itu biarlah benar-benar kita mau mengalami ketenangan bersama Tuhan. Karena Allah kita menjanjikan, Ia adalah seorang penolong. Ya, Ia berjanji akan datang. Ya, Ia pergi, tetapi Ia akan memberi seorang penolong bagi kita. Melalui penolong itulah Dia memberi kekuatan, memberi ketenangan bagi saudara-saudara saya sebagai orang percaya hari ini. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita sebagai gerejanya sedang berada dalam pergumulan menghadapi berbagai kesulitan. Ya, sebagai gerejanya hari ini saudara saya sedang mengalami dan berada di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Tentunya secara khusus kita sedang menghadapi COVID-19 hari ini. Tentu kita semua mengalami kelelahan. Ya, Anda dan saya sebagai jemaat Tuhan sedang mengalami kelelahan, capek memikirkan kapan waktunya badai ini berlalu. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin bertanya-tanya, kapan badai ini segera berlalu? Ingatlah bahwa Kristus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Jikalau Ia sudah bangkit dan mengalahkan maut, maka yakin dan percaya badai yang sedang kita hadapi hari ini akan pasti berakhir dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Karena itu jangan berhenti berdoa. Ya, jangan putus harapan. Ya, jangan kecewa, jangan larut dalam ketakutan. Tetapi terus berdoa. Mari terus berharap, berseru kepada Allah. Karena yakin dan percaya Tuhan pasti mendengar setiap seruan dan doa kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini atau saat ini boleh dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita di dalam kita menghadapi apa yang sedang terjadi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah atas firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Teguhkan iman percaya kami, karuniakan bagi kami ketenangan di dalam kami menghadapi setiap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari ini. Kami percaya semuanya akan berlalu di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kita tundukkan kepala. Kita akan menaikkan segala syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Di minggu hari ini kembali kami bersyukur berterima kasih. Oleh karena seminggu yang sudah berlalu, Engkau sudah memberkati dan menyertai kami dalam setiap keluarga kami, dalam setiap aktivitas kami. Bahkan kami boleh bersyukur oleh karena Tuhan sudah memberkati kami, baik lewat berkat kekuatan, kesehatan, nafas hidup, bahkan berkat-berkat rohani yang terus menguatkan kami hingga kami boleh ada sampai hari ini. Karena itu sudah selayaknya kami datang menghadap hadirat-Mu di saat ini. Naikkan pujian, syukur kami, hormat kami dan keagungan kami kepada Dia Allah. Karena
peristiwanya Engkau menciptakan kami supaya kami hidup dan memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Bapa yang ada di surga, di pagi yang indah ini ya Allah, kami akan membawa doa syafaat kami. Kami tentu terus menyadari banyaknya pelanggaran kami dan dosa-dosa kami yang kami akan berbuat melawan kehendak-Nya. Karena itu kami mohon ampuni kami sekian kuduskan kami, supaya kami boleh layak menghadap hadirat-Mu di pagi yang indah ini. Kami sungguh percaya Engkau memberikan pengampunan itu bagi setiap kami umat-Mu. Terpuji-pujilah Bapa surgawi, di pagi hari ini ya Allah, kami berdoa terus menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Walaupun saat ini mereka sedang beribadah di rumah mereka masing-masing bersama keluarga, Engkau pimpin sertai mereka, biar mereka boleh benar-benar beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Karena firman berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Karena itu di minggu hari ini kami berdoa, kami mohon Engkau hadir setiap keluarga rumah tangga jemaat-Mu. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka. Berkatilah suami-suami, berkatilah istri-istri, berkatilah anak-anak dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Apapun profesi jemaat-Mu, Engkau memberkati. Biarlah jemaat-Mu menikmati segala anugerah berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa pagi hari ini menyerahkan umat-Mu yang terus bergumul oleh karena sakit penyakit yang mereka alami sampai hari ini. Berdoa buat kamu Pak Joni, berdoa buat kamu hamba Mulo Stefani, berdoa untuk Ibu Fani Dosa. Bahkan kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berdoa buat Pak Henry Kandani dan Ibu Mary Leonardo. Kami berdoa buat Pak Henry Cia dan Ibu Yesi. Kami berdoa buat Bapak Petrus dan istrinya yaitu Ibu Marcelina, Bapak Justinus, Pak Karis dan juga Pak Atta, Ibu Binarwati, Ibu Lihamdani dan Ibu Antonia. Kami serahkan orang-orang tua dalam tangan kasih ya Allah. Engkau tahu keadaan mereka hari ini. Karena itu Tuhan, Engkau buat iman percaya mereka, sehingga di tengah-tengah kelemahan mereka secara fisik, mereka terus mau mengalir kepada ya Allah. Mereka mau benar-benar berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepada ya Allah. Terpuji-pujilah Allah Bapa yang ada di surga. Kami berdoa kepada ya Allah di pagi hari ini, menyerahkan Ibu Ari yang sedang mengandung saat ini ya Allah. Engkau karuniakan kekuatan kesehatan buat Ibu Ari. Bahkan anak yang sedang mengandung, Tuhan tetap memberkati dan menyertai, sehingga anak ini dari hari ke hari tetap bertumbuh sadar kuat, dan tibalah waktunya nanti anak ini benar-benar terlahir ke tengah dunia ini dengan selamat dan kuat. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Bapa surgawi, di pagi hari ini ya Allah, kami berdoa menyerahkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah kami para pelayan-pelayan-Mu, baik kami hamba-hamba Tuhan yang ada, baik para pengurus yang ada. Oh Tuhan, kami sungguh tidak mampu, kami sungguh tidak berdaya, kami hanya manusia terbatas. Karena itu Bapa, kami membutuhkan Engkau, kami butuh kekuatan daripada-Mu ya Allah. Kuatkan kami, mampukan kami ya Allah. Karuniakan buat kami hikmat bijaksana di dalam kami menjalankan panggilan yang telah kami terima daripada-Mu ya Allah. Biarlah lewat pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan tetap ini. Sekali lagi seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati, Engkau tunggu sertai mereka setiap kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Sebagai warga negara yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Berbagai persoalan-persoalan bangsa yang sedang terjadi hari ini, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Berbagai peristiwa alam, baik itu tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, bahkan secara khusus berdoa untuk COVID-19 yang sampai hari ini masih ada dan terus berkembang. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati para pemerintah kami, baik pemerintah dari pusat, baik presiden dan wakil presiden, kabinet menteri, bahkan sampai kepada
pemerintah-pemerintah daerah-daerah, desa-desa sekalipun. Tuhan pakai mereka sebagai wakil Allah di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, di dalam mereka menyikapi berbagai hal yang sedang terjadi menimpa bangsa kami hari ini. Tuhan bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah kita pada saat ini. Kami yakin percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita saat ini dimanapun kita berada. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah saat ini. Silakan berdiri, kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Allah. Kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yakini kebenaran firman Tuhan. Bersama Tuhan, jiwa kita akan menjadi tenang. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali mengambil saat teduh. Baik, terima kasih. Kami harapkan minggu depan kita juga bisa ikuti ibadah bersama-sama seperti saat ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.